pertanyaan saya yang kedua, bagaimana Pak Dalang mengenai rezeki yang tidak dihitung oleh Allah? Menurut saya kalau rezeki dunia ini ya ada hitungannya. Jadi hitungannya ya sudah dihitung oleh Allah. Lalu bagaimana cara mendapatkannya Pak Dalang? Ya kalau soal itu ini saya bawakan Pak Gareng dan Pak Petruk. Ini tabel dari dunia. Jadi memang benar Pak Gareng dan Pak Petruk bahwa dunia ini ya sudah dihitung oleh Allah. Ya caranya Allah menghitung dunia ya pakai angka dan aksara itu. Kalau apa itu? Aksara Arab ya alif sampai ya. Kalau aksara Indonesia ya A sampai Z dan angka 1 sampai tidak terbatas. Itu memang hitungan dunia Pak Gareng Pak Petruk. Nah, akan tetapi memang dunia ini sebenarnya sudah habis dibagi oleh Allah. Dunia ini sudah habis dibagi oleh Allah kepada seluruh penghuni bumi. Jadi sebenarnya sudah nggak ada yang diperebutkan di dunia ini. Jadi setiap orang sudah ada bagiannya sendiri-sendiri dalam hidupnya. Mulai ia itu 4 bulan di dalam kandungan ibunya sampai ia meninggal itu sudah ada jatah rezekinya. Kalau dunia, jadi kalau ada orang misalnya dapat 1 bulan itu 1 juta, maka ia mengambil dengan cara halal ya 1 juta. Nah jadi ada orang yang mengambil dengan halal haram, dapatnya ya 1 juta. Jadi sama saja sebenarnya. Jadi kalau dunia sudah selesai di sini. Jadi kalau ada perebutan dunia ini sebenarnya ya kurang ilmu saja orang itu. Kalau ia tahu bahwa sebenarnya dunia ini sudah dibagi oleh Allah dengan habis, maka tidak ada lagi perebutan-perebutan. Akan tetapi namanya manusia karena juga punya nafsu, ada setan dan sebagainya, maka ia kadang-kadang memperebutkan apa yang sudah pasti. Karena jika kita mengambil halal 1 juta, mengambil halal haram juga 1 juta. Jadi orang yang mengambil halal ini juga dapatnya 1 juta, orang mengambil halal haram juga dapatnya 1 juta. Kenapa ada orang yang mengambil halal haram? Mungkin juga kurang paham Pak Gareng dan Pak Petruk. Jadi orangnya ini mungkin tidak terlalu paham atau belum paham sama sekali bahwa sebenarnya rezeki itu sudah dibagi, sudah dihitung di dunia ini, sudah dibagi oleh Allah dengan cara ongkolan aksara ini habis. Jadi kalau ia mengambil halal haram, ya mungkin ia tidak paham bahwa diambil halal haram juga ya juga dapat 1 juta. Jadi tidak ada kelebihannya. Ya sudah itu, diambil halal juga begitu. Nah, mungkin kedua orang ini memang juga ya sudah apa itu ya sudah tidak peduli lagi lah. Pokoknya ya sudah, pokoknya ya segini caranya pokoknya begitu. Ah ini kerugiannya ada 2. Satu kerugiannya itu ada 2. Satu, rezeki yang diambil itu sebenarnya rezekinya sendiri. Mestinya halal, akhirnya diambil dengan cara haram. Nah, kedua, karena ia mengambil haram, maka ia harus mengganti nanti di akhirat. Jadi ini kerugian 2. Sebenarnya rezekinya halal tapi diambil dengan haram. Lalu ya harus ini rugi ke-1, sedangkan yang kedua harus mengganti nanti di akhirat. Nah ini. Perjalanan ini ada orang yang mengambil halal lalu mempunyai ilmu pengetahuan. Dia sudah punya ilmu pengetahuan yang cukup, punya kemauan untuk mengamalkan ilmunya, maka ia mengambil dengan halal saja. Ada orang yang halal, akan tetapi karena melihat orang yang mengambilnya halal haram ini lebih cepat,
Contohnya begini, kalau kita dapat 1 juta 1 bulan, lalu yang ngambil halal haram ini dapat 2 juta. Karena ia ngambil lagi 1 juta dalam mengambil lagi 1 juta. Maka orang yang dulunya mengambil halal tapi kurang ilmu, ini biasanya ya tergoda karena yang halal dan haram ini untuk awalnya ia terasa cepat kaya, cepat membangun, cepat beli ini, cepat beli itu, sehingga orang yang halal dulunya mengambil halal tapi kurang ilmu atau tidak paham, maka ia akan ikut di dalam halal dan haram. Nah, sekarang kerugian orang mengambil halal, mengambil haram. Orang rugi mengambil haram. Karena apa? Karena yang diambil rezeki sendiri. Misalnya kita bulan ini dapat 1 juta, sedang kita ngambil lagi haram 1 juta. Maka orang ini ada gap antara dari hidupnya dengan mati, itu ada gap 1 bulan. Kalau lagi mengambil lagi ada 2 bulan, ada 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, sampai setahun dan seterusnya. Sehingga orang ini hanya cepat, terlihat cepat di muka saja, di awalnya saja. Dalam perjalanan hidup orang yang halal inilah ia akan cukup hidupnya dari 4 bulan di dalam kandungan ibunya sampai meninggal, ia mendapat kecukupan dari kehidupan ini. Terus orang yang mengambil halal dan haram, ia akan ada gap di dalam antara kehidupannya dengan kematiannya, karena ia telah mengambil 1 bulan dalam 1 bulan. Artinya ada gap antara kehidupannya dengan kematiannya. Akhirnya orang ini pada akhir dari kehidupannya ini akan ada gap atau ada kekurangan bagian. Jadi ia masih hidup, lalu dia ini tidak ada bagian. Nah, ini akan terlihat agak lama, mungkin 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dan seterusnya. Akhirnya orang yang mengambil halal haram ini akan ada gap antara hidup dengan bagiannya dengan kematian. Jadi orang yang mengambil halal ini dipastikan ia akan cukup rezekinya dari 4 bulan di dalam kandungan ibunya sampai meninggal. Ini pasti sudah dicukupkan oleh Allah. Jadi ia mati karena memang sudah tidak ada bagian di dunia. Terus yang mengambil halal haram, ia pasti akan kekurangan di dalam hidupnya. Karena ia telah mengambil di muka, lalu ada gap, ada gap, ada gap. Nah, ini dunia. Jadi dunia ini sudah dihitung Allah dengan angka dan aksara. Nah, sedangkan Allah menjanjikan ada 2 tempat rezeki yang dijanjikan Allah. Tapi ini tidak ada, ini juga harus dikerjakan tanpa menghitung perintah Allah tadi. Pertama dengan angka. Contohnya kalau kita bekerja lalu kita berhasil mendapatkan hasil dari kerja kita. Entah kita petani, entah kita tukang, entah kita buruh pabrik dan sebagainya. Maka orang ini mengamalkan perintah Allah. Misalnya kita panen, misalnya kita dapat gaji sudah 1 nisab, maka kita harus melakukan perintah Allah, yaitu berzakat misalnya. Nah, tatkala orang ini melakukan tanpa menghitung dengan angka dan aksara, jadi orang juga ini yang dihitung perintah Allah. Jadi kalau dihitung dunia, dihitung memang harus dihitung. Nah, sehingga di situ ada nisab. Kata sak nisab itu kan harus dihitung. Nah, tapi dalam menjalankan perintah Allah ini takwa. Ini orang tidak boleh menghitung perintah Allah dengan angka, sehingga ia masuk di dalam dunia takwa. Jadi kalau ada orang yang melakukan perintah Allah lalu tidak menghitung dengan angka, maka ia masuk di dalam dunia takwa. Di dunia takwa ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Jadi siapa saja yang bertakwa kepada Allah, takwa itu adalah fi'lul awamiri wa jitinabun nawahi. Jadi siapa yang bertakwa kepada Allah tanpa menghitung dari apa itu perintah Allah tadi dengan angka, maka ia akan diberikan oleh Allah kemudahan di dalam kehidupannya. Jadi kehidupan dunia ini ada susah, ada senang. Jadi sudah setiap orang yo dapat senang, yo dapat susah, dapat senang, dapat tatkala kita mendapatkan kesulitan dari kehidupan, maka tatkala kita sudah melakukan perintah Allah tanpa kita hitung dengan angka, maka kita masuk di dalam dunia takwa. Di takwa ini Allah menjanjikan ada kemudahan, ada jalan keluar dari kesulitan yang kita alami di dunia ini. Nah, itu pertama. Sedangkan yang kedua itu mendapatkan rezeki tanpa jalannya, tanpa kita sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kita satu diberikan kemudahan dalam kehidupan di dunia, pasti kita hidup ini juga ada susah, ada senang. Nah, tatkala itu yang kedua, tatkala kita melakukan perintah Allah tanpa kita hitung dengan angka, maka kita akan diberikan oleh Allah rezeki yang jalannya itu hanya Allah yang tahu atau tidak kita sangka-sangka. Nah, ini jika kita menjalankan perintah Allah, jadi yang tidak dihitung dengan angka itu perintah Allah, maka kita akan masuk di dunia takwa itu. Nah, yang kedua, jika ada orang yang sudah bekerja, lalu mendapatkan hasil, lalu kita menjalankan perintah Allah misalnya zakat tanpa dihitung, perintah Allah ini tanpa dihitung dengan aksara, maka ia masuk di dunia tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih. Jadi orang yang melakukan perintah Allah tanpa perintah Allah itu dihitung dengan aksara, maka ia masuk di dunia takwa, di takab tawakal. Di dunia tawakal ini ada dua jalan. Jadi wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Pertama, diberi kecukupan hidup. Ya ini biasanya kita sudah sering Pak Petruk dan Pak Gareng, kita ini mendapatkan kecukupan hidup. Akan tetapi karena kita ini kurang ilmu, atau ya kita ini memang tidak berilmu atau sedikit ilmu, maka sering kita ini ngomel kalau diberi kecukupan itu. Baru cukup untuk makan, baru cukup untuk keluarga. Ya memang begitu. Kalau ada orang yang kaya pasti cukup dulu. Jadi kalau ada orang yang kaya lalu nggak cukup, kan bagaimana? Kan sulit nanti dibilang kaya, kan begitu. Jadi pertama tahapan orang kaya adalah cukup. Karena itu Allah memberikan kecukupan. Innallaha balighu amrih. Yang kedua, Allah memberikan atau memberikan apa yang ia kehendaki. Artinya ia bisa menjadi kaya. Jadi kaya itu tahapannya dari cukup lalu berjalan terus, maka Allah akan memberikan kekayaan kepadanya. Jadi di mana ada orang yang menjalankan perintah Allah tanpa dihitung dengan angka, maka ia masuk di dunia takwa. Di dunia takwa ini ada dua jalan atau dua rezeki. Satu, kemudahan di dalam mengalami kesulitan di dunia, sedangkan yang kedua mendapatkan rezeki yang tidak dihitung, tidak disangka jalannya oleh manusia itu. Yang kedua, orang yang melakukan perintah Allah tanpa dihitung dengan aksara, maka ia akan menjadi orang yang tawakal, orang yang pasrah kepada Allah. Karena itu ia juga akan mendapatkan dua di sini, yaitu satu, kecukupan dalam hidup, yang kedua adalah ia akan menjadi kaya.
Jadi siapapun yang tidak menghitung perintah Allah dengan angka dan aksara akan mendapatkan 4 jalan keluar. Tapi memang harus perintah Allah ini dilakukan tidak dihitung, tidak menghitung. Misalnya ada orang yang melakukan lalu menghitung angka dan aksara, bagaimana? Ya tetap mendapat. Yang tidak mendapat adalah orang yang menghitung Allah pakai angka lan aksara lalu ia tidak mendapatkannya. Nah, ini dari segi dunia. Terus kita kalau dunia ini sudah dihitung Allah pakai angka aksara. Lah, tatkala kita sudah begini, maka kita harus menjalankan perintah Allah agar kita menjadi takwa dan tawakal. Akan tetapi di akhir ayat tadi Allah memberikan suatu pengetahuan kepada kita, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah menciptakan segala sesuatu itu ada ukurannya. Nah, ada dalam bahasa Al-Qur'an itu ada penciptaan itu biasanya digunakan 2 bahasa. Satu khalaqa, yaitu menggunakan khalaqa. Yang kedua menggunakan kalimat ja'ala. Jadi ada yang khalaqa, contohnya khalaqal insana halu'a, idza masahu syarru jazua, wa idza masahul khairu manu'a illal musallin. Jadi ini menggunakan khalaqa. Khalaqa ini takdir atau Allah membicarakan agar beda, agar bisa dibedakan oleh manusia. Khalaqa ini Allah membicarakan takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah. Jadi manusia diciptakan itu ya begini keadaannya. Bahasa Jawa ini ngewuhake. Jadi kalau diberi enak lupa, kalau diberi sengsara ya ingat pada Allah. Ini sudah ditakdir oleh Allah begitu. Tandanya menggunakan khalaqa. Artinya ini tidak bisa dirubah. Sehingga di situ diberi jalan keluar illal musallin, kecuali orang yang sholat. Jadi kalau kita nggak sholat ya mesti begitu. Kadang-kadang kita sudah sholat saja masih begitu. Nah, kalau sudah sholat masih begitu ya kita mungkin belum tahu ilmunya. Bagi kita yang sudah tahu ilmunya, kalau kita sholat pasti nggak begitu. Jadi kalau ini menggunakan khalaqa. Terus ada yang kedua menggunakan ja'ala. Nah, seperti tadi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi Allah mengatakan bahwa aku menciptakan, ya, sungguh Allah telah menciptakan, tapi menggunakan ja'ala. Ja'ala ini Allah membicarakan takdir mu'alaq, takdir yang dapat diikhtiari, dapat dirubah. Jadi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jadi di sini Allah memberikan ilmu kepada kita bahwa dunia ini bisa diusahakan dengan cara tidak menghitung perintah Allah dengan angka, maka kita mendapatkan kemudahan dalam kesulitan dan dapat Allah memberikan rezeki kepadanya. Tiada dikira jalan-jalannya. Terus yang kedua, Allah akan memberikan kecukupan dari kehidupannya. Tatkala orang itu menjalankan perintah Allah tanpa dihitung dengan aksara, dan ia akan menjadikan orang ini kaya. Jadi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Temenan atau sungguh Allah telah menciptakan segala sesuatu dengan ada ukurannya. Ukuran di sini menggunakan ja'ala, artinya ini dapat diusahakan. Dunia ini bisa diusahakan untuk mendapatkan rezeki yang tidak dihitung oleh Allah dengan cara menjalankan perintah Allah tanpa menghitung dengan angka dan tanpa menghitung dengan aksara. Dan bisa begini juga, orang yang menghitung pakai angka lan aksara tapi akhirnya ia juga melakukan, ia juga akan tetap mendapatkan takwa, dan juga tidak menghitung dengan aksara tapi ia
ia juga tetap melaksanakannya, maka ia juga akan tetap mendapatkannya. Sedangkan orang yang gagal di dunia ini adalah orang yang menghitung perintah Allah dengan angka, lalu ia iman atau tidak melaksanakan perintah Allah tadi. Begitu juga orang yang menghitung perintah Allah dengan aksara, lalu ia mengurungkan niatnya, tidak menjalankan perintah Allah tadi, maka ia akan menjadi seorang yang rugi. Dapatnya hanya dunia ini, direbutnya bagaimanapun, semuanya sudah dibagi dengan habis, Pak Petruk dan Pak Gareng. Oh, demikian Pak Petruk dan Pak Gareng jawaban yang saya berikan, dan semoga bisa menjadikan Pak Petruk dan Pak Gareng lebih pandai, lebih berpengetahuan, lebih berilmu, begitu Pak Gareng dan Pak Petruk. Ya, terima kasih Pak Dalang, tapi saya juga akan bertanya di pertanyaan ketiga dan juga keempat, Pak Dalang. Ya, kalau soal itu ya saya baca-baca dulu Pak Petruk dan Pak Gareng. Jadi tunggu di sini Pak Gareng dan Pak Petruk.